Halo anak-anak KB Creativity. Kita jumpa lagi di hari ini. Nah, kita hari ini hari apa sih? Kalau kemarin ada yang sudah mengikuti ibadah sekolah minggu. Di sekolah minggu ada perayaan hari ibu kan? Nah, sebelumnya Miss sampaikan dulu Happy Mother's Day buat semua mama-mama. Walaupun kemarin ya merayakannya, anak-anak kemarin sudah belum bilang cium mamanya Happy Mother's Day. Kalau yang belum, nanti peluk mamanya ya. Happy Mother's Day, Mami. Seperti ini ya, seperti Bruce. Ayo coba bilang apa? Happy Mother's Day, Mami. Thank you, Bruce. Apa sih hadiahnya? Tuh, Mami. Selalu dekat dengan Tuhan. Wow, dia mau kasih hadiah untuk maminya. Dia mau selalu dekat dengan Tuhan. Itu hadiah untuk mami ya? Iya, harus rajin berdoa, dekat pada Tuhan, selalu berdoa untuk mami. Keluarga sehat-sehat selalu. Dan maminya, mama, semua mama-mama pasti sayang, selalu berdoa untuk anak-anaknya. Seperti lagu di Doa Ibuku, namaku disebut, seperti itu ya. Oke, terima kasih Bruce. Nah, jadi nanti yang belum peluk mamanya, cium mamanya. Peluk mamanya, cium mamanya ya. Happy Mother's Day, Mami. Saya sayang sekali sama Mami. Ya, jadi anak yang takut Tuhan, selalu sayang Mami, Didi, dan semua keluarga. Nah, hari ini hari apa sih? Kalau kemarin hari Minggu, hari ini pasti hari Senin. Kemarin tanggal 9, hari ini tanggal 10 bulan Mei tahun 2021. Temanya tentang alam semesta. Kita tepuk hari ya. Tepuk hari. Hari ini hari Senin tanggal 10 bulan Mei tahun 2021. Tema alam semesta. Nah, hari ini kita bercerita tentang alam semesta. Tapi sebelumnya Miss mau ingatkan dulu, kita sudah belajar alam semesta tentang matahari, bulan, bintang, planet-planet. Kita juga belajar tentang bumi, penampakan, ada namanya gurun, ada juga lokasinya namanya kutub. Nah, dan di negara kita ada 2 musim, yaitu musim panas atau kemarau dan musim hujan. Nah, sekarang kita hari ini mau belajar tentang sumber air dan sumber panas. Nah, hari ini Miss cerita dulu tentang sumber air. Tapi sebelumnya, lihat dulu nanti bagaimana sumber-sumber air itu dari mana saja tuh. Sumber itu apa ya? Sumber itu asalnya dari mana? Anak-anak tahu kan air kan? Pasti tahu dong, di rumah ada air. Ada kan air? Ada Miss di sekolah juga. Kalau ada datang sekolah, cuci tangan selalu dengan air keran yang selalu mengalir. Air yang selalu mengalir. Yuk, sekarang Miss akan tunjukin. Ternyata air yang di dalam rumah kita itu berasal dari mana ya? Ada air berasal dari, ini gambarnya. Ada di rumahnya masih punya sumur. Ini namanya sumur. Kalau dulu rumah Miss Ayen ada sumurnya. Kalau mau mengambil air itu bisa menggunakan timba. Nah, nih ada gantungannya, ada talinya. Kita harus menimba. Berat sekali airnya. Kalau mau nimba dari dalam sumur ini, di dalam sumur ini ada air. Jadi sumber air ini dari sumur. Nah, lihat dulu. Ini ada gambar orang yang sedang menimba air. Di dalam sumur ini sumur dalam ya. Tetapi air sumur ini biasanya tidak kering karena sumber airnya bagus. Nah, seperti itu ya. Jadi
ada air yang berasal dari sumur. Nanti kita akan bernyanyi. Sekarang lihat lagi gambar Miss. Selain ada air dari sumur, ini ada air apa nih? Ya, hujan. Kita sering nyanyi ya. Titik bunyi hujan di atas genting. Airnya turun tidak terkira. Itu air hujan. Sekarang ini juga kan musim hujan. Jadi sumber air itu bisa dari air hujan. Tetapi air yang kita pakai di rumah bukan dari air hujan ya. Jadi sumber air tadi air hujan, air sumur. Nah, sekarang Miss mau tanya lagi. Yang di rumah itu kalau tidak ada sumur, berarti dari mana Miss sumbernya? Di dalam tanah. Miss kebetulan tidak ada pula. Nah, di dalam tanah kita ini, tempat tinggal kita dalam tanah itu ada sumber air, namanya mata air. Nah, biasanya di rumah, kalau di rumahnya ada pakai mesin, untuk mendapatkan air biasanya dibor dengan pipa dengan sangat kedalaman. Dan nanti boleh tanya papa ya atau mama, air yang di rumah itu dari mana sumbernya? Dari bor ya, dari dalam tanah. Jadi sumber air itu dari dalam tanah juga ya. Sekarang Miss tunjukin lagi. Ini sumber air tadi ada hujan, sumur dari dalam tanah. Ini gambar sungai. Jadi ada air yang dari sungai. Ada air sungai. Yang ini gambar apa ini? Danau Toba ya. Nah, ini adalah air danau. Jadi ada yang air dari danau, ada yang dari air sungai. Tetapi air danau, air sungai rasanya sama ya. Sekarang Miss tunjukin lagi. Ada sumber mata air lagi yang bagus. Dari mana Miss? Nah, lihat dulu gambar apa ini? Air terjun. Pernah anak-anak mandi di sungai yang ada air terjunnya? Ada yang pernah ya? Deras sekali ya. Kalau kita dekat dengan air terjun, bising sekali suaranya. Kalau kita bicara bisa nggak kedengaran karena saking derasnya. Kalau di lokasi tempat kita itu yang paling tinggi itu di Piso-Piso sana ya. Ada air terjun namanya si Piso-Piso. Itu adalah air terjun itu dari pegunungan. Jadi sumber air itu dari pegunungan. Ini air terjun. Jadi biasanya di pegunungan Brastagi sana sumber airnya sangat bagus sekali. Jernih airnya. Nah, yang ini adalah gambar pantai. Kalau pantai berarti ini adalah lautan. Ada juga sumber airnya dari air laut. Tetapi air laut ini rasanya asin. Anak-anak pernah ke laut? Pernah ke pantai main-main? Ada sebagian pernah ya. Jadi air laut itu kalau kita main-main air, kalau kita cicip dengan lidah, rasanya asin. Seperti air yang dicampurkan dengan garam. Cocok nggak untuk kita minum? Tidak ya. Jadi inilah sumber-sumber air yang kita pelajari. Miss akan nyanyi dulu ya, ajak anak-anak nyanyi. Ada air hujan, ada air sungai, ada air laut, ada air sumur. Aku perlu air untuk aku minum, juga untuk mandi dan untuk mencuci. Semuanya perlu air untuk kehidupan manusia, hewan dan tanaman. Jangan suka buang air kalau tidak perlu, agar air
tidak habis. Jadi ingat ya, jangan selalu buang air. Kalau kita cuci tangan, cucilah tangan seperlunya menggunakan air. Kalau sudah buka keran, cuci tangan, basahi tangan dulu. Waktu pakai sabun, kerannya dimatikan. Anak-anak sering loh, kalau sudah basahi tangannya pakai sabun, airnya tidak dimatikan kerannya, sampai airnya mengalir terus. Sayang kan airnya kan? Jadi ingat, jadi kalau air di dalam bak sudah penuh, jangan lupa dimatikan. Kalau cuci tangan, waktu pakai sabun, matikan dulu kerannya supaya air tidak habis. Yuk kita sama-sama nyanyi lagi ya. Ada air hujan, ada air sungai, ada air laut, ada air sumur. Yuk. Ada air hujan, ada air sungai, ada air laut, ada air sumur. Sekali lagi. Ada air hujan, ada air sungai, ada air laut, ada air sumur. Aku perlu air. Aku perlu air untuk aku. Apa ini? Minum, juga untuk mandi dan untuk mencuci. Mencuci apa, Miss? Banyak sekali. Mau cuci baju, cuci piring, cuci tangan, cuci apa lagi? Cuci mobil, cuci apapun. Ya kan? Aku perlu air untuk aku minum, juga untuk mandi dan untuk mencuci. Semuanya perlu air untuk kehidupan manusia, hewan dan tanaman. Jangan suka buang air kalau tidak perlu, agar air tidak habis. Oke, sekarang kita akan lihat bagaimana sifat-sifat air. Tadi kan sudah belajar tentang sumber air. Sekarang kita akan lihat tentang sifat-sifat air. Dan Miss juga akan mengajari kita bernyanyi tentang sifat-sifat air. Ikuti ya. Halo anak-anak KB Creativity. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sifat air dan bentuk-bentuk air. Nah, kita cerita dulu tentang bentuk. Air itu akan terbentuk sesuai dengan tempatnya. Nah, ini Miss pegang apa ini? Cangkir aqua, cangkir tempat minum ya. Lihat, Miss airnya sudah kasih pewarna. Nah, Miss mengisi air ke dalam cangkir minum ini, cangkir aqua. Jadi air ini dia akan terbentuk seperti cangkir ini. Nah, kelihatan kan? Kelihatan. Nah, ini sekarang. Oke, ini letakkan sini ya. Nah, lihat bentuknya. Ini botol aqua minum siapa? Ini botol aqua minum teman kita ya. Nah, air di dalam ini dimasukkan ke dalam botol. Dia akan terbentuk seperti bentuk botol. Jadi bentuk air itu akan sesuai dengan wadah atau tempatnya. Ya. Nah, sekarang kita akan belajar sifat air. Saya sudah punya alat peraga tentang apa ini? Ini apa ini? Ini adalah saluran air. Nah, buat dari cangkir-cangkir aqua. Anak-anak misalnya nanti di rumah mau buat juga boleh. Nah, Miss tuangnya tadi air ini. Ayo, lihat sini. Tuang. Airnya lihat. Mengalir dia. Terus mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, juga mengalir menuju ke segala arah. Itulah air, bentuknya selalu menyesuaikan ruangannya. Itulah air menguap bila kita memandinya.
kalau sudah mendidih ada uap air, kayak seperti asap ya, tapi bukan asap, itu adalah uap air. Dia menguap. Nah, yuk kita sambil nyanyi lagi, lihat lagi ya. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Sampai yang rendah ya. Juga mengalir menuju ke segala arah. Bila dia ada kemana, bisa dia keluar, ya keluar ke arah manapun. Itulah air, bentuknya selalu menyesuaikan ruangannya. Itulah air, menguap bila kita memanasinya. Nah, lihat ya, airnya terus mengalir dari tempat yang tinggi ke rendah, paling rendah di sini. Oke, kelihatan kan? Warna airnya Miss kasih pewarna supaya anak kelihatan. Ini airnya mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Itulah sifat-sifat air. Sudah tahu ya? Oke. Ini anak-anak lihat prosesnya. Nah, airnya mengalir tempat tinggi, nah turun lagi ke tempat rendah. Nah, seperti itu ya. Airnya mengalir dari tempat yang tinggi, kita lihat lagi. Turun lagi sampai ke tempat yang paling rendah. Itulah sifat-sifat air. Setelah anak-anak lihat tentang sifat-sifat air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat rendah kan? Nah, sekarang kita mau melakukan kegiatan hari ini, yaitu tentang air. Oke? Oke, Miss. Nah, sekarang Miss akan tunjukkan buku. Apa ini? Alam Semesta. Di halaman 16. Ini ada gambar. Ada apa ini? Perahu bebek. Biasanya ada di mana perahu bebek? Tempat rekreasi mana? Di danau, ya. Danau. Jadi sekarang kalau ada perahu bebek, berarti dia harus ada airnya dong. Kalau nggak ada air, nggak bisa. Jadi ada danau yang buatan, ada juga danau yang benar-benar danau alami ya. Seperti Danau Toba. Nah, sekarang lihat lagi. Ini yang belok-belok, liku-liku. Seperti gambar Miss tadi. Yang belok-belok. Air. Seperti gerakan tangan kita. Air sungai. Jadi sumber airnya tadi ada air danau, air sungai. Yang ini ada yang dari pegunungan. Deras sekali airnya. Air apa tadi? Air terjun. Nah, sekarang ini lihat, ada pohon kelapa, ada pasir. Berarti ini air laut. Di pantai ya, berarti air laut. Nanti anak-anak baca. Miss nggak ajarin baca lagi ya, baca sendiri ya, kan sudah pinter. Miss sudah jelaskan tadi. Ini air danau, sumbernya dari danau. Ini yang belok-belok sungai. Yang ini air terjun, yang ini air laut. Yuk, jadi nanti kerjakan, baca dulu, ditarik garis tulisan dengan gambar yang benar. Ini kegiatan yang pertama. Kegiatan yang kedua, di buku Cerdas Kreativitas. Nih, di halaman 36. Ini gambar apa nih? Gambar es, Miss. Ini es krim. Ini es batangan es yang ada gagangnya ya. Biasanya bilang es lollipop. Nah, sekarang diapain, Miss? Ini dari mana kalau Mama mau buat? Bisa nggak Mama buat es krim? Bisa nggak Mama buat es yang pakai stick? Bisa. Jadi harus pakai air atau biasanya dibuat sirup
atau biasanya dibuat jus buah-buahan di blender, dibekukan ke dalam kulkas. Dibekukan, jadilah es. Jadi nanti anak-anak boleh praktek sendiri ya. Mah, kita buat es yuk. Boleh dari plastik, nanti dibungkus, dibekukan jadi es. Bisa jadi buah-buahan, campur gula biar manis. Nah, nanti dibekukan jadi es. Es yang buatan sendiri lebih sehat karena buat sendiri di rumah dari jus, dari buah-buahan kan. Nah, nanti kegiatan ini di buku halaman 36 ini anak-anak warnai esnya. Saya suka es yang rasa coklat. Saya warnai coklat gradasi ya. Coklat tua, coklat muda. Kalau ini saya suka es krim campuran Miss. Yang di atas yang coklat, yang di bawah yang strawberry. Boleh ya? Boleh. Ini scoopnya 2. Nanti yang ini semprongnya warnai warna krem boleh. Coklat muda boleh. Suka makan es krim kan? Suka dong Miss. Nah, ini kegiatan yang kedua. Sekarang kegiatan yang ketiga sama juga di buku kita ini. Di halaman baliknya lagi halaman 39. Nah, tadi kita sudah belajar tentang apa? Bentuk daripada air akan menyesuaikan sesuai dengan tempatnya. Nih, air kalau dimasukkan ke dalam gelas, dia akan mengikuti bentuk gelas ini. Menyesuaikan ruangannya. Itulah air, ya kan? Dia akan terbentuk sesuai dengan tempatnya. Jika dimasukkan ke dalam gelas, bentuk air ini akan seperti gelas. Oke? Oke. Jadi kegiatannya apa, Miss? Kegiatan kita di buku Cerdas Kreativitas ini ada gambar gelas. Nanti kita kerjakan tulis nama. Kita akan isi dengan potongan kertas, yaitu dengan teknik mozaik. Teknik mozaik menyusun kepingan-kepingan geometri. Geometri yang kita buat adalah bentuk segitiga dan bentuk persegi. Nanti Miss akan pandu anak-anak untuk memotong kertas origami. Jadi punya Miss seperti ini. Miss menggunakan kertas lain. Nah, jika kita menempelkan air ini dengan mozaik potongan geometri segitiga dan persegi 4, dia akan terbentuk seperti ini. Kenapa Miss di sini nggak penuh? Nah, coba perhatikan. Nah, Miss tunjukin. Lihat ya. Kalau kita tampak dari atas, kelihatan nggak? Nanti Miss akan pandu ya. Kelihatan dari atas di waktu Miss akan pandu cara membuatnya. Jadi tampak dari atas. Kenapa dari atas itu Miss ada di sini? Karena tampak dari atas kelihatan air yang diisi. Jadi di sini kosong. Oke? Oke, jangan lupa ditulis gelas karena wadah yang kita masukkan air itu ke dalam gelas. Jadi jika air dimasukkan ke dalam gelas, dia akan terbentuk seperti gelas. Sekarang lihat lagi. Jika air Miss masukkan ke dalam botol ini besar tetapi tidak penuh. Jadi bentuk airnya tidak jadi penuh ini. Seperti ini saja bentuk airnya. Kalau Miss masukkan air penuh, dia akan terbentuk seperti botol ini penuh. Oke? Oke. Tetap semangat. God bless you all. Baik anak-anak Miss, kita sudah tadi melihat video tentang sifat-sifat air mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat rendah dan air itu akan terbentuk sesuai dengan wadah atau tempatnya. Nah, Miss sudah siapkan gelas, gelasnya kosong. Ini ada air. Nah, lihat ya. Nih. Jadi kalau termos ini, nah Miss isi, dia akan nanti kalau Miss tegakkan dia akan terbentuk seperti termos ini. Nah, sekarang Miss akan tuangkan
Nih, air ke dalam gelas. Perhatikan ya. Lihat bentuk air ini. Nah, dia akan terbentuk seperti bentuk gelas kita. Oke. Ya, sekarang kita akan melakukan kegiatan di buku Anak Cerdas Kreativitas di halaman ini 39. Jadi ini ada gelas kosong. Nah, kita akan buat seperti ini nanti. Diisi dengan air, tapi airnya itu kita buat dari kertas melipat. Nah, membentuk persegi. Boleh. Jadi ada dua bentuk yang kita buat ya. Segi 4 dan segitiga. Kita akan tempelkan nanti di kertas buku kita. Siapkan dulu gunting. Siapkan kertas melipat. Miss ambil kertas melipat yang sisa ya. Jadi Miss tidak pakai yang baru. Ada kuning, ada warna kuning tua. Oke, secara 2 lembar langsung Miss akan mengguntingnya. Anak-anak bebas ya warnanya ya. Lihat, Miss akan gunting panjang dulu. Sudah, Miss letakkan dulu seperti ini. Kita mau membuat craft mozaik. Ini kertas Miss. Kita akan menggunting. Panjang-panjang seperti ini. Setelah panjang, nanti kita akan rapikan. Kalau satu-satu lembar nanti agak lama ya. Jadi Miss ajarin anak-anak mengguntingnya lebih cepat. Nah, tadi sudah digunting, dirapikan. Ya, karena terlalu tebal, kita ambil setengah saja ya, nanti nggak tergunting. Oke, dirapikan. Yang ini kita mau membuat bentuk persegi. Persegi berarti segi 4. Perhatikan. Nah, nih segi 4. Gunting. Gunting, nanti kita rapikan ya. Gunting. Gunting. Anak gunting sendiri. Ini mozaik bentuknya segi 4 atau persegi. Nah, sampai habis. Oke. Lalu yang ini tadi sisa lagi, kita akan membentuk bentuk segitiga. Segitiga. Cara menggunting bentuk segitiga, ini rapikan dulu. Lihat, ini buang dulu yang miring satu. Buang dulu pinggirnya. Ini sudah miring. Nah, segitiga. Ini juga segitiga. Segitiga. Jadi balik-balik saja ya. Sudah miring, dibalik-balik saja sampai selesai kita gunting. Nanti kita akan menggunakan potongan kertas segitiga dan persegi 4 ini untuk menempelkan air di dalam gelas. Jadi potongan segitiga dan persegi ini kita jadikan menjadi air. Ya, jadi ada warna supaya kelihatan. Yuk, kita rapikan hasil guntingan kita. Oke, tapi sebelumnya kita tulis nama dulu. Ya, ambil pensil, konektor pen langsung aja anak-anak. Sudah pinter kan? Udah mau naik kelas 1. Ya,
tulis. Kalau Miss Leni. Miss Leni. Apa nama tempatnya ini? Gelas. Jadi air akan kita masukkan ke dalam gelas. Gelas. G G G G las. L A S las, gelas. Air akan kita masukkan ke dalam wadah gelas. Perhatikan, Miss tunjukkan lagi. Berarti kelihatan ya, dari bagian atasnya sedikit. Jadi nanti kita tempelkan, berarti kita sudah tahu. Nanti kita tempelkan juga bagian dalamnya. Seperti ini, nanti tampak sedikit dari dalam. Oke, kita akan mulai. Ambil lem, kita kasihkan lem di kertas gelasnya. Ya, kita mulai susun. Kalau Miss dua warna ya, boleh potongan segitiga, boleh potongan persegi 4. Jadi campur ya, mozaiknya campur. Nah, ada segitiga, ada segi 4. Kita susun yang rapi. Oke, kita kasih lem. Tapi tidak usah penuh ya, lihat. Nah, ini tidak penuh, tapi tampak dari atasnya sedikit. Ya, kita kasih lem sampai di sebelah sini. Tidak usah sampai penuh. Kita tempelkan. Jadi ini namanya kegiatan menyusun mozaik. Menyusun pola dengan teknik mozaik. Mozaik itu dengan kepingan kertas. Jadi kepingan kertasnya ada bentuk-bentuknya ya. Bentuk persegi, bentuk segitiga. Seperti ini. Kita akan susun. Sampai tersusun rapi. Kalau kurang lem, kita kasih lem lagi. Bagian yang sebelah sini. Nah, kita tempelkan. Tadi Miss bilang teknik apa ini? Mozaik. Kita menyusun kepingan geometri dengan teknik mozaik. Selesai ya, sampai di sini saja. Lalu tampak atas, kita perhatikan lagi air. Nah, ini sampai sini tampak airnya dari atas. Tapi yang ujungnya tidak penuh, yang di sini saja penuh. Perhatikan lagi. Nah, kelihatan di sininya tidak penuh ya. Di sini penuh. Silem. Kita tempelkan. Tadi Miss bilang ini teknik mozaik. Kita tempelkan. Nah, seperti ini. Jadi segitiganya boleh kita putar-putar ya. Tidak harus tersusun rapi. Oke. Nih. Kita rapikan lagi.
sedikit lagi bagian sininya. Oke. Nah, sudah jadi ya, kelihatan. Nah, tanpa airnya seperti ini. Oke, jadi air ini kalau jika kita masukkan ke dalam wadah, dia akan terbentuk seperti wadahnya atau namanya tempatnya, gelasnya. Oke, kelihatan ya seperti ini. Nah, dia terbentuk seperti gelas.